Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guna Maitri dengan NPM 2041003 saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang lingkungan makro pada bisnis online. 1. Laju perubahan lingkungan. Di dunia digital, perubahan kekuatan pasar semakin cepat. Perusahaan harus merespons perubahan ini, peluang dan ancaman yang muncul dengan mengembangkan ketangkasan strategis. Ketangkasan strategis, kemampuan untuk berinovasi dan mendapatkan keunggulan kompetitif di dalam pasar dengan memantau perubahan di dalam pasar organisasi, dan kemudian secara efisien mengevaluasi strategi alternatif, memilih, meninjau, dan mengimplementasikan kandidat strategi yang sesuai. 2. Kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi terbagi menjadi 5 yaitu 1. Teknologi internet. 2. Keamanan dunia maya. 3. Pesan dan aplikasi seluler dan SMS. 4. Aplikasi seluler. 5. Teknologi yang sedang berkembang. 3. Kekuatan ekonomi. Secara global, pengaruh ekonomi mempengaruhi tingkat keberhasilan bisnis. Kekuatan ekonomi memengaruhi penawaran dan permintaan, dan karenanya penting bagi pasar digital untuk mengidentifikasi pengaruh ekonomi mana yang perlu mereka pantau. Faktor ekonomi klasik dapat memengaruhi setiap aspek aktivitas bisnis dan sama-sama berkaitan dengan bisnis offline dan online. Kekuatan ekonomi meliputi 1. Pertumbuhan pasar dan lapangan kerja, terdiri atas pertumbuhan ekonomi, suku bunga dan nilai tukar, dan globalisasi. Lingkungan ekonomi dapat memiliki dampak penting pada keberhasilan perusahaan melalui pengaruhnya terhadap penawaran dan permintaan. Perusahaan harus memilih pengaruh ekonomi yang relevan dengan bisnis mereka dan memantau perubahannya. Dampak dari perubahan permintaan dapat memiliki implikasi yang luas terhadap inisiatif pemasaran digital, karena hal ini akan mempengaruhi kekuatan pertumbuhan pasar. Teknologi yang canggih memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian dan meramalkan permintaan di masa depan. Namun, ini hanyalah sebagian dari gambaran konsumsi yang mendorong ekonomi global modern. Penting juga untuk memantau perubahan tren agar dapat membuat prediksi yang realistis tentang bagaimana konsumen dan perusahaan akan berperilaku di masa depan. 4. Kekuatan politik. Kekuatan politik dapat berimplikasi pada strategi dan perencanaan pemasaran digital. Lingkungan politik dibentuk oleh interaksi antara lembaga pemerintah, opini publik, dan kelompok penekan konsumen, serta organisasi yang didukung oleh industri. Interaksi di antara organisasi-organisasi ini membantu menciptakan lingkungan perdagangan dengan peraturan dan kontrol privasi yang ditetapkan. Untuk mencapai tujuan pemerintah untuk menjadi ekonomi digital terdepan di dunia, strategi digital dibangun di atas 7 helai sumbu. 1. Konektivitas. 2. Sektor digital. 3. Ruang siber. 4. Ekonomi data. 5. Keterampilan dan inklusi. 6. Ekonomi yang lebih luas. 7. Pemerintahan digital. Kekuatan politik meliputi 1. Tata kelola internet. 2. Perpajakan. 3. Yurisdiksi pajak. 5. Kekuatan hukum. Hukum dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja kontrol dan peraturan yang bertujuan untuk memungkinkan individu dan bisnis menjalankan bisnis mereka dengan cara yang legal dan etis. Namun, hukum terbuka untuk ditafsirkan dan ada banyak pertimbangan hukum dan etika dalam lingkungan perdagangan online. Masalah hukum yang paling penting bagi pemasar digital. 1. Hukum perlindungan data dan privasi, Undang-Undang Anti-Spam. 2. Hukum disabilitas dan diskriminasi. 3. Perlindungan merek dan merek dagang. 4. Hak kekayaan intelektual. 5. Hukum periklanan online. 5. Kekuatan sosial.
Kekuatan sosial terkait erat dengan budaya dan memiliki implikasi yang signifikan untuk pemasaran digital. Faktor-faktor kunci yang membentuk kekuatan ini adalah komunitas sosial yang didasarkan pada 1. Demografi 2. Pengucilan sosial 3. Budaya 1. Analisis tren demografis dapat mengungkapkan isu-isu penting seperti adanya kelompok yang signifikan dalam setiap populasi nasional, yang terdiri dari setidaknya seperempat populasi orang dewasa yang tidak menggunakan internet. Jelas, kurangnya permintaan untuk layanan internet dari kelompok ini perlu diperhitungkan ketika memperkirakan permintaan di masa depan. 2. Pengucilan sosial. Eksklusi sosial adalah bagian dari masyarakat yang dikecualikan dari fasilitas yang tersedia bagi yang lain sehingga menjadi terisolasi. 3. Budaya. Dampak sosial dari internet ialah internet memiliki efek potensial untuk menonjolkan perbedaan dalam kualitas hidup, baik di dalam masyarakat di satu negara dan di antara negara-negara yang berbeda.